Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan mencoba membuat video yang cukup beda dari biasanya. Dimana biasanya saya kebanyakan membuat tutorial atau cara-cara seperti itu ya. Ya mungkin ini masih sedikit berkaitan dengan cara ya, tapi ini lebih ke yang fisik ya. Di sini saya akan menerangkan cara membuat SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian seperti itu ya. Jadi surat kelakuan baik dari kantor polisi seperti itulah ya. Di sini saya akan menjelaskan dua tahap atau tahapan pembuatan SKCK baru dan juga perpanjang ya. Dan sebelum masuk ke tutorialnya, alangkah baiknya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini untuk bisa subscribe terlebih dahulu. Terima kasih, kita langsung ke tutorialnya atau pembahasannya ya. Dimana untuk pembuatan SKCK ini tergolong penting ya untuk melamar pekerjaan tentunya. Biasanya setiap akan melamar pekerjaan pasti diminta untuk surat SKCK atau catatan kepolisian ya, dimana itu adalah antipasi bagi pihak pencari pekerja ya, agar mendapatkan pekerja yang memang tidak ada di daftar hitam kepolisian seperti itulah ya. Nah, untuk pembuatan ini ada dua ya, baru dan perpanjang, dimana SKCK itu dia berlaku selama 6 bulan dari masa pembuatannya. Tetapi untuk perpanjangnya itu, untuk perpanjangan masih ada kelonggaran ya dari pihak berwajibnya ya, itu selama 1 tahun. Jadi selama sudah mati 6 bulan dari proses pembuatannya seperti itu, dia masih bisa diperpanjang asalkan masih dalam jangka 1 tahun ya. Jadi kalau sudah lebih dari 1 tahun itu ya harus membuat baru seperti itu. Nah, untuk biaya atau administrasinya itu di tahun sekarang dengan peraturan yang saya lupa ya, itu biayanya Rp30.000 tanpa biaya tambahan ya. Jadi buat teman-teman yang hendak membuat atau memperpanjang disediakan uang tunai 30.000 tanpa ada tambahan lain. Ya, untuk pembuatan baru syarat-syarat yang harus dibawa sebelum menuju ke Polres ataupun Polsek ya. Di sini saya akan contohkan untuk pembuatan Polsek ya, SKCK Polsek ya, seperti itu. Nanti juga bisa sebagai syarat untuk pembuatan ke Polres, sama saja sih sebenarnya ya. Jadi untuk pembuat baru kita diminta untuk membawa surat keterangan dari desa ya, atau yang diketahui oleh kecamatan ya. Saya untuk proses pembuatan cukup dari desa sih sudah cukup ya, ketika akan mendaftar ke Polsek ya, seperti itu. Kemudian syarat yang kedua adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga fotokopi akte kelahiran ya. Akte kelahiran itu kalau yang misalkan teman-teman belum punya, bisa diganti dengan fotokopi ijazah terakhir ya, itu ya. Kemudian pas foto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar untuk pemohon baru atau pembuat yang baru ya. Dan harus dengan background merah, dimana beberapa tahun silam memang masih dibuat, biasanya fotonya itu tergantung dari tahun lahir, biasanya ganjil genap seperti itu ya, merah dan biru. Tapi untuk sekarang wajib merah ya, dan untuk pembuatan baru adalah 4 lembar.
yaitu sudah cukup untuk persyaratan membuat SKCK baru ya. Jadi surat keterangan dari desa, fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran atau ijazah ya. Kemudian untuk pembuat atau perpanjang ya, SKCK perpanjangan ya, dengan syarat ini belum lewat dari setahun ya. Itu adalah kita cukup membawa SKCK lama, kemudian fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta atau ijazah seperti di atas ya. Dan pas foto 4x6 cukup 3 lembar saja ya, dimana untuk pembuatan baru harus 4 lembar, tapi untuk perpanjangan itu cukup 3 lembar saja dengan background merah ya, seperti itu. Kemudian kita tinggal setorkan atau berikan dokumen-dokumen di atas itu kepada pihak administrasinya ya, atau petugas administrasi. Kemudian kita akan disuruh mengisi formulir ya, formulir yang seperti nama, tanggal lahir dan seperti itu ya. Dan kita perlu siapkan juga untuk nama, tanggal lahir kedua orang tua ya. Jadi tanggal lahir kedua orang tua dan umurnya itu dipastikan kita sudah tahu ya, jangan sampai kita sudah sampai di polsek atau di polres, ketika ada pertanyaan seperti itu kita bingung ya, seperti itu. Kemudian kalau kita sudah mengisi formulirnya secara keseluruhan, kita tinggal memberikannya kepada petugas administrasi untuk diteliti ya. Nah, kalau sudah cocok semua, biasanya di pihak administrasi itu dia atau petugasnya dia akan memberikan salinan ya, di print dengan kertas biasa seperti itu untuk kita teliti. Kalau misalkan kita sudah yakin benar, dan kita harus memastikannya itu benar, jangan sampai ada yang salah ya, karena kalau salah nanti akibatnya ketika sudah dicetak dengan kertas aslinya itu ya salah ya. Jadi kita pastikan sudah benar. Kalau sudah benar, kita tinggal berikan lagi ke pihak atau petugasnya, tinggal di print dengan kertas asli ya, maka SKCK kita sudah jadi. Dan SKCK ini juga bisa sebagai pengantar ketika akan membuat SKCK Polres ya, dimana tadi saya ini membuatnya di Polsek. Jadi untuk SKCK Polsek ini bisa dipakai sebagai pengganti surat keterangan dari desa ya, dan dimana untuk syarat-syarat lainnya ya sama seperti tadi, cuma diganti surat keterangannya aja, seperti itu. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang sudah mendapatkan SKCK yang jadi, lebih baiknya lagi teman-teman bisa fotokopi sendiri dan dimintakan stempel atau legalisirnya ya. Jadi buat teman-teman yang akan menggunakannya lebih kompatibel ya, atau lebih bagus karena ada legalitasnya atau legalisir seperti itu. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.